Halo, malam ketemu Kofran kembali. Malam hari ini Kofran akan buat edukasi terkait dengan asuransi jiwa. Tapi sebelum Kofran teruskan videonya, ada baiknya teman-teman like sebentar, subscribe, dan share kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Moga-moga video ini bisa membantu pemahaman dan pemikiran dari yang menyaksikan. Oke, terima kasih. Malam hari ini asuransi jiwa itu apa sebenarnya? Kok jiwa dipertanggungkan? Bukankah Tuhan yang mempunyai hak prerogatif atas jiwa kita? Karena Tuhan adalah pencipta manusia. Nah, sebenarnya teman-teman bukan jiwanya yang dipertanggungkan, tapi nilai ekonomi dari seseorang yang dipertanggungkan. Contohnya gimana analoginya supaya gampang aja. Contoh ada nasabah usia 35 tahun. Setiap bulan bisa menghasilkan penghasilan kurang lebih misalnya 10 juta. Berarti satu tahun pendapatannya adalah 120 juta. Nah, kalau dia produktif selama masa 30 tahun atau 35 tahun sebelum yang bersangkutan pensiun, artinya ada sejumlah uang yang bisa dihasilkan dengan aktivitas dia selama itu. Misal contoh, kalau dia usianya 30 tahun berarti ada masa 35 tahun kali 120 juta. Itu pun dengan asumsi pendapatannya tidak bertingkat, tidak naik, stabil saja. Nah, apalagi kalau pendapatannya meningkat. Jadi kita asumsikan bahwa di masa produktifnya yang bersangkutan dia bisa menghasilkan kurang lebih 4 sampai 5 miliar untuk bisa diberikan kepada keluarga untuk menghidupi keluarga dan menjadi hal yang sangat penting bagi keluarganya dia. Nah, fungsi asuransinya di mana? Jadi fungsi asuransi jiwa adalah memastikan jika sampai sesuatu hal terjadi dengan yang bersangkutan, misalnya cacat total atau tutup usia, jumlah uang yang mungkin dihasilkan itu tidak hilang atas kehilangan kemampuan melakukan aktivitas bekerja atau kehilangan kesempatan atau waktu ketika yang bersangkutan itu tutup usia, tetapi keluarganya tetap mendapatkan sejumlah uang yang bisa dipakai untuk hidup dalam kondisi yang sama seakan-akan yang bersangkutan masih hidup. Jadi fungsi asuransi jiwa bukan jiwanya yang dipertanggungkan, tetapi adalah fungsi seseorang yang produktif sampai usia 65 di mana dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghasilan. Jadi fungsi asuransi jiwa adalah menggantikan kemampuan seseorang dalam mencari penghasilan untuk keluarganya. Nah, analoginya seperti apa? Misal contoh pemadam api lah di rumah dekat dapur misalnya. Nah, pemadam api ini selalu kita persiapkan agar misalnya terjadi kebakaran di area dapur, misalnya kompornya meledak, kita bisa menggunakan pemadam api untuk memadamkan api tidak menjadi lebih besar. Tapi apakah kita ingin terjadi hal tersebut? Tentunya tidak. Dan kita berharap pemadam apinya tidak pernah kita pakai. Atau misalnya yang paling gampang berkendaraan. Kita punya mobil pasti punya ban serap. Nah, padahal ban serap itu 95% tidak pernah terpakai pada masa orang itu memiliki mobil tersebut. Tetapi kenapa selalu ada? Itu memberikan rasa aman saja. Dan tentunya tidak ada orang yang berkendara ingin bannya kempes. Tetapi kalau kempes pun atau rusak pun bannya bisa digantikan oleh ban serap. Nah, fungsi asuransi itu sama persis dengan fungsi ban serap atau pemadam api, di mana tidak ingin terpakai, tetapi tetap ada di dalam keseharian mereka. Demikian juga polis asuransi. Polis asuransi itu tidak akan pernah terpakai sebelum seseorang mengalami yang namanya tutup usia. Oleh karenanya teman-teman perlu dipahami, walaupun sebagai sebuah beban, misalnya ban mobil itu selalu dibawa-bawa memberati mobil kita, tetapi selalu kita bawa dan selalu kita siapkan. Demikian juga asuransi adalah bagian dari yang harus selalu ada bersama keluarga kita untuk jaga-jaga agar kalaupun terjadi sesuatu, keluarga kita tetap merasa aman. Itu saja mungkin malam hari ini.
Semoga bermanfaat. Jadi pengertian asuransi adalah pelimpahan risiko atas kemungkinan tutup usia tertanggung atau pemegang polis atau nasabah, sehingga keluarganya akan mendapatkan santunan sejumlah uang yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga untuk melangsungkan kehidupan seakan-akan si nasabah tetap ada. Pengganti penghasilan. Oke, itu aja malam hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video Kofran. Sekali lagi, like dan subscribe. Dukung terus channel YouTube Kofran. Tetap semangat, jadi yang terbaik.